Halo, kita bertemu lagi dalam kegiatan bimbingan dan konseling dengan Ibu Lita Hindrati. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang sebuah materi yang berjudul Norma dalam Kehidupan Masyarakat. Nah, anak-anak, apakah kalian telah siap menyaksikan video ini? Mari kita mulai. Norma secara harafiah adalah sebuah pedoman. Norma berisi aturan-aturan yang berpengaruh terhadap tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Ada 4 macam norma di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, norma agama, yang kedua, norma hukum, yang ketiga, norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma kesopanan. Sekarang kita akan membahas norma tersebut satu persatu. Yang pertama, norma agama. Apa itu norma agama? Di sini dijelaskan, norma agama adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Oke, di sini kalian bisa menyaksikan berbagai macam foto-foto tentang kehidupan norma beragama di Indonesia, di mana kalian mengetahui Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Yang kedua adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa, sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Tujuan norma hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nih, kalian bisa melihat nih foto-foto bagaimana anak pelajar tawuran. Itu akan ditindak hukum. Orang-orang yang melanggar hukum tersebut maka akan mendapatkan sanksi, bahkan bisa pada hukuman pidana dan penjara. Oke, anak-anak, sebagai seorang pelajar, maka kalian harus mentaati norma hukum tersebut supaya tidak menimbulkan dampak atau efek di dalam kehidupan kalian nanti. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ya, norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Suara hati nurani menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Di sini kita bisa melihat contohnya adalah seorang siswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan menyontek saat ulangan. Kalau kalian mendapatkan bisikan hati nurani di dalam hati kalian, maka itu termasuk di dalam norma kesusilaan. Jangan mencontek ya anak-anak. Nah, di foto selanjutnya terlihat ada beberapa pemuda yang memberikan bantuan kepada pengemis, di mana dia mendapatkan bisikan hati bahwa dia harus membantu atau menolong orang tersebut. Oke, di foto selanjutnya akan terlihat bahwa di rombong kereta yang penuh, terkadang ada ibu-ibu atau anak kecil atau ibu hamil yang sedang berdiri, maka hati nurani seseorang akan bisa memberikan tempat kepada dia agar ibu tersebut
bisa duduk di kursi. Norma kesopanan adalah norma yang keempat. Apa itu norma kesopanan? Norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya, berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Di sini contohnya adalah saat kita melewatin orang tua, maka kita akan pamit, permisi, saya mau lewat, ya. Itu kalau di dalam karikatura tertulis, ya, terlihat gambaran bahasa Jawa, ya, nyuwun sewu, permisi artinya, ya, seperti itu, ya. Lalu menyapa dan memberi salam, ya, itu termasuk norma kesopanan. Jadi kalau saat kalian akan lewat di hadapan orang tua, maka kalian harus menyampaikan salam, permisi, assalamualaikum, itu adalah kesopanan. Lalu berbahasa yang halus saat berbicara pada orang tua, itu termasuk dalam norma kesopanan. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah memahami ya keempat norma tersebut? Lalu Ibu akan memberikan salah satu video yang berhubungan tentang norma-norma tersebut. Silahkan menyaksikan. Jelangkung, Mbak. Oke, Mbak. Jelangkung, Mbak. Luar biasa ya videonya, ya. Menampilkan anak muda yang sangat menghormati orang tua, walaupun dia sedang naik sepeda, dia tetap bersedia untuk turun dari sepeda lalu berpamitan atau permisi kepada orang tua tersebut. Oke. Sekarang kalian akan Ibu minta untuk berkreasi bersama teman-teman, di mana kalian akan Ibu meminta untuk memberikan contoh perilaku yang baik berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun dalam bentuk video, yaitu di dalam aplikasi TikTok bersama teman-temanmu. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian siap untuk berkreasi? Ibu akan menantikan video aplikasi TikTok kalian bersama teman-teman kalian. Baik, Ibu akan mengakhiri kegiatan video kita pada hari ini. Jangan lupa tetap berperilaku sopan kepada orang tua dan terapkan hidup yang sehat. Sampai bertemu di dalam video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.